Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu, Rahayu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Rektor Universitas HKBP Numensen, Bapak Dr. Insinyur Richard A.M. Napitupulu, kemudian Bapak Dr. Jadongan Sijabat SE MSI Pembantu Rektor 1, ada Wakil Rektor Bapak Dr. Ferry Panjaitan SE MSI, Wakil Rektor 3 Bapak Dr. Andes Maringan Panjaitan MSI, moderator kita tadi, Wakil Rektor 4 Ibu Dr. Insinyur Erika Pardede MAPPSC, dan saudara sekalian yang saya tidak sebut satu persatu, tapi ada juga tamu-tamu khusus nih, ada Pak sahabat saya soalnya nih, Pak Trimedia Panjaitan, sahabat saya di DPR dulu, Pak Trimedia, dan tamu-tamu lain ada mantan Gubernur Lemhanas, ada akademisi Pak Yanuar, dan yang lain-lain yang ikut rombongan saya, serta beberapa teman dari setempat. Saudara, hari ini saya murni akan kuliah sebagai akademisi. Judul yang diberikan kepada saya, menegakkan konstitusi untuk terciptanya demokrasi yang sehat. Saya akan fokus ke demokrasi yang sehat saja. Mari, saya hanya punya 2 slide. Ayo, slide berikut. Saudara, dulu saya menulis disertasi seperti kata Pak Maringan tadi tentang politik hukum. Ini orang sering tidak ngerti bedanya politik hukum dengan politisasi hukum. Beda. Saudara, kenapa saya dulu memilih politik hukum? Gini, saya itu belajar hukum tata negara di UI, lulus dengan baik dan hafal undang-undang dasar, hafal juga nomor-nomor undang-undang yang penting bagi negara. Asas-asas hukum perdata pidana saya hafal asas-asasnya. Tapi sesudah lulus saya gelisah. Katanya hukum itu panglima, hukum itu suprim, pengendali yang paling utama. Tapi ternyata di dalam kehidupan sehari-hari itu energi politik lebih kuat. Saya lulus tahun 83. Saat itu otoriterisme Orde Baru sedang berada di puncak. Setiap hukum itu dibuat secara sepihak. Setiap ada pelanggaran hukum kalau menyangkut kepentingan pejabat itu dilindungi atau dicarikan satu korban. Banyak waktu itu. Kasus korupsi Bulog yang pertama, kemudian ada kasus Nur Usman pada waktu itu. Semua hukum dipermainkan, sehingga saya kecewa. Kenapa sih katanya ini negara hukum, kok kalah terus dengan politik gitu. Sehingga saya kemudian ingin tahu ilmu politik itu apa sih. Saya belajar ilmu politik, kuliah S2 satu kampus dengan Pak Panjaitan PR2 nih, Pak Maringan ya, UGM. Saya kuliah S2 politik untuk menjawab pertanyaan kenapa hukum kalah dengan politik dan bagaimana cara memenangkannya. Nah, itu disertasi saya. Sehingga hasilnya begini, hukum itu kalah dengan politik karena hukum itu adalah produk politik. Hukum dalam arti aturan-aturan resmi itu semuanya dibuat oleh politik. Undang-undang dasar politik yang memutuskan, undang-undang politik yang memutuskan,
peraturan pemerintah, politik yang memutuskan, keputusan presiden, keputusan gubernur, sampai ke peraturan terbawah, itu politik semua yang membuat hukum itu. Dan hukum dalam arti peraturan resmi itu pasti produk politik, pasti. Tidak ada hukum yang lahir sendiri tanpa proses politik, sehingga politiknya sangat menentukan. Memang hukum bukan satu-satunya teori bahwa hukum itu produk politik. Teori lain mengatakan, loh, hukum itu produk budaya, produk kesepakatan sesuai dengan budayanya. Hukum itu adalah produk hakim, pengadilan, itu kan hukum juga tuh, hakim ketok itu tuh hukum. Masyarakat sepakat membuat hukum, atau di dalam kehidupan sehari-hari muncul hukum adat yang tidak disahkan, itu lalu disepakati oleh masyarakat berlaku sebagai hukum, itu ya produk budaya. Bahkan juga hukum lahir karena situasi internasional di mana kita harus menandatangani konvensi dan sebagainya itu. Nah, saudara, saya menyorot satu hal hari ini. Hukum adalah produk politik, ya, dengan asumsi begini: hukum itu warna dan penegakannya tergantung pada konfigurasi politiknya. Jika politiknya demokratis, maka hukumnya pasti responsif. Jika politiknya otoriter atau autokratis, atau sekarang bisa oligarkis, maka hukumnya pasti konservatif, ortodoks. Saudara, sampai dengan tahun 94 di Fakultas Hukum, ilmu politik hukum ini dianggap haram, karena katanya lo itu ilmu politik, bukan ilmu hukum. Sampai disertasi saya tuh tertunda 6 bulan karena ada dosen yang konservatif. Ini bukan ilmu hukum, karena politik yang menentukan hukum, katanya. 6 bulan saya berdebat, saya bawa buku teori-teori. Wah, akhirnya oh ya ini ilmu hukum, masuk ilmu hukum. Sehingga doktor saya diterima dalam hukum tata negara, dan sejak tahun 94 ilmu politik hukum menjadi kurikulum resmi di Fakultas Hukum ketika disertasi saya ini jadi. Anda yang kuliah sebelum tahun 94 tidak ada itu mata kuliah politik hukum di Fakultas Hukum, nggak boleh. Begitu saya lulus, saya datang Pak Muhtar Kusuma Atmaja sebagai konsorsium ilmu hukum. Pak, ini ada ilmu yang perlu di Fakultas Hukum. Apa itu? Ini saya kemukakan alasan-alasannya. Tahun 94 konsorsium memutuskan masuk kurikulum wajib S2. Tahun 96 masuk kurikulum wajib S3. Politik hukum dengan variasi nama, ada politik pembangunan hukum, ada pembangunan hukum nasional, semuanya silabusnya di sini. Tahun 98 sampai sekarang untuk yang S1 itu menjadi mata kuliah pilihan bagi yang mau ambil studi hukum tata negara. Tapi untuk S2 dan S3 wajib. Itulah sebabnya saya tadi disebutkan ngajar di sampai 18 universitas. Memang saya ngajar waktu itu hanya saya yang punya sertifikasi ilmu politik hukum. Itu sekarang udah banyak gitu. Nah, itu kenapa saya beri kuliah ini. Tadi malam ada yang bawa disertasi saya itu di satu tempat, Pak minta tanda tangan nih buku disertasi Bapak. Oh, saya ingat tuh, saya besok kuliah ini aja di no mention. Maka saya biar kuliah hari ini. Apa isinya disertasi itu? Nanti kita diskusikan. Slide berikutnya. Nah, ini aja gampang. Hukum itu produk politik. Maka setiap konfigurasi politik tertentu melahirkan hukum tertentu. Kalau politiknya begini, hukumnya pasti begini. Saudara, apa ada orang
menulis tentang politik hukum sebelum tahun 93 banyak, tetapi bukan karya ilmiah, singgungan sekilas saja. Ada bukunya Abdul Hakim Garuda Nusantara itu, Pembangunan Hukum Responsif dan Hukum Ortodoks. Itu hanya bercerita politik hukum di negara Eropa kontinental, dan di Anglo-Saxon itu bedanya begini. Tapi yang studi betul menjadi sebuah karya ilmiah yang diuji. Waktu itu ujian doktor bukan main susahnya, karena harus diuji oleh 9 orang guru besar dari lintas ilmu yang berbeda, dan mereka menguji betul, nggak lulus ya nggak lulus gitu, berat pada waktu itu. Nah, inilah yang kemudian dipakai sebagai buku bagi siapapun yang belajar ilmu politik hukum. Nah, saudara, jadi begini, politik demokratis itu saya cirikan 3 saja. Di dalam politik yang demokratis, peran partai politik dan DPR dominan untuk menentukan hukum-hukum yang bagus sesuai aspirasi masyarakat. Taruhlah, saudara lihat periode tahun 45 sampai dengan tahun 59. Hukumnya bagus-bagus. Kenapa? Politiknya demokratis ini. Nggak ada orang jual beli politik, jual beli jabatan, jual beli pasal, nggak ada. Pada awal-awal, maka hukumnya bagus. Semuanya untuk rakyat. Pada politik yang demokratis, pemerintahnya netral. Saya hanya melaksanakan ketentuan undang-undang. Persnya juga bebas. Adapun pada konfigurasi politik yang otoriter, parpol dan DPR itu dikooptasi. Ketok-ketoknya DPR gitu, tapi yang ngatur presiden. Orang jadi anggota DPR ditentukan oleh presiden. Mau presiden ingin itu, rembuk dulu dengan DPR, diam-diam baru dimunculkan sehingga tidak ada lagi aspirasi dari masyarakat. Itu yang terjadi di zaman Orde Baru. Sehingga saya gampang sekali tuh meneliti dari tahun ke tahun undang-undang ini seperti apa, dibuat aja karakternya. Oh, ini undang-undangnya. Oh, politiknya kenapa sih kok bisa jadi undang-undang begini? Muncul penjelasannya. Pemerintah di dalam politik otoriter itu intervensionis, mengatur semuanya, parpol diatur, pers diatur, ini diatur. Ada satu keputusan yang diinginkan oleh pemerintah harus jadi, yang tidak diinginkan tidak boleh, dengan berbagai cara. Lalu pers dikekang, tidak ada kebebasan pers di situ, diancam. Kamu main-main, saya tutup usahamu, saya bredel kamu. Kamu main-main, saya sita gedungmu, saya tidak kasih jatah kertas. Itu pers. Bahkan media yang sudah nulis berita dulu, peristiwa lapangan Banteng tahun 84 sudah jadi majalahnya, majalah Tempo itu baru beredar sesudah di blackout, dihitamkan semua halamannya, baru boleh beredar. Itu negara yang otoriter, meskipun namanya demokratis tapi ciri-cirinya otoriter. Apa akibatnya bagi hukum, saudara? Akibatnya di dalam politik hukum yang demokratis itu pembuatannya mengutamakan proses-proses di legislatif. Secara terbuka diperdebatkan apa latar belakangnya, mengapa hukum harus dibuat, dan untuk keperluan rakyat itu apa manfaatnya. Legislatif, partai-partai cari masukan ke masyarakat, berdiskusi di situ, jadilah hukum. Kalau di negara yang demokratis. Yang kedua, oleh sebab itu maka wajah hukum itu menjadi aspiratif, menggambarkan nih kehendak masyarakat. Begitu ada undang-undang, misalnya undang-undang tentang hukum agraria, wah langsung diterima oleh masyarakat. Ya berdebat. Sesudah itu diundangkan, wah hebat. Dianggap sebagai warisan Bung Karno yang paling
monumental di bidang pertanahan itu adalah Undang-Undang 5 tahun 60. Sangat aspiratif. Dan undang-undang lain di zaman Bung Karno sebelum tahun 59 itu, ya, sebelum tahun 50 itu bagus-bagus. Undang-undang pemilunya, Undang-Undang nomor 7 tahun 53, bagus. Dan itu dianggap oleh berbagai peneliti ilmu politik di seluruh dunia itu pemilu terbaik di Indonesia tahun 1955. Nah, saudara, jadi di sini legislatif wajahnya aspiratif, dan undang-undang yang lahir dari negara barat itu membatasi interpretasi. Nggak boleh undang-undang sudah begini ya sudah itu isinya. Sekarang nunggu interpretasi baru, itu belum keluar PP-nya, ini belum keluar perpresnya. Atau kalau enggak, masalahnya rumit di DPR, terjadi tawar-menawar, lalu pemerintah bilang udah, yang masalah ini ketentuan lebih lanjut diatur dengan peraturan pemerintah, hilang substansi undang-undangnya. Itu yang terjadi. Sebaliknya, politik yang otoriter itu menghasilkan hukum yang ortodok. Apa? Pembentukannya kooptatif. Lembaga negara semua ditangani, dilobi, ditekan agar mau ini. Itu dulu zaman Orde Baru. Nah, nanti yang sekarang saudara yang bertugas studi lebih lanjut. Hukum ortodoks itu bersifat positivis instrumentalistik, membenarkan kebijakan yang sebenarnya tidak benar, sehingga hal yang salah itu dibuatkan hukum agar menjadi benar. Misalnya, tolong dong, saya pengen pabrik mobil nasional tapi disubsidi oleh negara, ya nggak usah bayar pajak. Salah, nggak usah bayar pajak. Lalu dimasukkan di GBHN dulu. Di GBHN pemerintah harus mengusahakan industri mobil nasional. Nah, presiden lalu ini atas perintah GBHN ini harus ada. Oleh sebab itu kita buat industri mobil nasional, bentuk pabriknya, lalu Menteri Keuangan suruh buat keterangan ini bebas pajak. Atau muatan lokalnya bebas pajak, atau bisa bebas pajak semua. Sama dengan industri apa tuh? Jeruk, cengkeh, pengurusan haji, semua yang salah-salah itu dibuat aturan akan jadi benar. Nah, itu yang kemudian menjadi akumulasi masalah yang menyebabkan dulu pemerintah Orde Baru jatuh. Karena itu semua syarat dengan KKN. Dan dulu hukum ortodoks itu open interpretatif, bisa ditafsirkan suka-suka aja. Pemilu harus dijujurkan secara jujur dan adil. Ketentuan lebih lanjut tentang jujur dan adil diatur oleh peraturan pemerintah. Si A, si B nggak boleh kampanye kecuali ini itu diatur semua dengan cara open interpretatif. Nah, saudara, apa kesimpulannya? Kesimpulannya sedikit aja. Jika Anda bermimpi agar hukum di Indonesia menjadi panglima betul, maka politiknya harus ditata agar menjadi demokratis yang benar-benar bermartabat. Bukan demokrasi tipu-tipu. Kalau demokrasi tipu-tipu itu hanya nunggu waktu untuk runtuh. Dan itu selalu terjadi dimanapun. Nah, demikian Pak Maringan pengantar saya ngundang